Makhluk ini mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hingga singkat cerita, dia berhasil menemukan tempat yang dimana tempat ini adalah menjadi tempat latar cerita dari KKN Desa Penari. Halo semuanya, selamat datang di Ngasih bersama saya Rafli di konten Fakta Dunia Horor Spesial KKN Desa Penari. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari alur cerita KKN Desa Penari yang dimana tema kali ini menyangkut dari asal-usul Badarwuhi versi kedua. Jadi dari kalian kalau ada yang belum nonton versi pertamanya, kalian bisa tonton di atas sini. Di sana aku jelasin asal-usul versi pertama yang dimana akan sedikit mirip dengan versi kedua kali ini. Jadi daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Oke, di cerita kedua ini Ratna Narek yang kelak akan berubah menjadi sebuah sosok yang kita kenal sebagai Badarwuhi. Ternyata hidup mengembara dengan membawa beberapa alat musik tradisional miliknya. Di cerita ini juga dia ceritakan sudah menguasai ilmu lontar yang tentunya membuat dia sakti dan awet muda. Dia juga memiliki ilmu kanuragan dan kanujiwan yang membuatnya mampu menaklukkan makhluk-makhluk astral lainnya dan juga mampu mengalahkan pemimpin jin. Singkat cerita, Ratna Narek yang merupakan seorang penari ini mendapat tawaran berkunjung ke sebuah desa saat dirinya berada di wilayah Wonosobo. Dia dibujuk oleh lurah tersebut yang dimana dia adalah seorang pria yang cabul dan hidung belang untuk tinggal di dalam rumahnya. Yaitu dia ingin bisa meniduri si Ratna Narek ini. Tanpa pikir panjang, Ratna pun menerima tawaran tersebut dan juga menetap di desa tersebut. Lalu, pada suatu malam, lurah dan pengawalnya ini mencoba untuk melancarkan misi yang sudah dia rencanakan sebelumnya, yaitu meniduri si Ratna Narek ini. Namun, karena kesaktian si Ratna Narek ini belum saja menyentuh si Ratna ini, mereka secara otomatis sudah terpental hingga beberapa meter dan bahkan sampai membuat mereka tewas seketika. Hal itu sontak menarik perhatian warga sekitar. Karena hal ini pula, dia diangkat menjadi seorang pemimpin di desa tersebut. Nah, konon di desa tersebut merupakan desa yang dimana menjadi pintu goib penghubung pantai utara Jawa dan pantai selatan Jawa, yang dimana memiliki kolam air atau sendang yang dimana menjadi tempat persinggahan Nyi Roro Kidul ini. Si Ratu Pantai Selatan ini memiliki hubungan baik dengan penguasa Pantai Utara. Suatu ketika Ratu Pantai Selatan ini barusan balik dari Pantai Utara, dia hendak singgah di tempat yang dimana Ratna ini tinggal. Di tempat persinggahannya itu, dia ingin singgah di dalam kolam air atau sendang itu, yang dimana sendang itu dijaga oleh beberapa panglima dari kesatria Pantai Selatan untuk menjaga kemurnian airnya. Dan untuk warga sekitar ada beberapa pantangan yang dilarang ketika berada di desa tersebut, yaitu tidak boleh menari dengan alunan gamelan, yaitu dimana untuk menghormati para lelembut yang tinggal di daerah tersebut dan juga menghormati Nyi Roro Kidul ini. Ratna Narek ini yang merasa ilmunya paling tinggi merasa sombong nih. Dia sengaja melanggar aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar di desa tersebut, bahkan sampai menantang semua penghuni alas tersebut, termasuk para panglima penguasa kolam air itu. Ratna Narek dengan sengaja menari dengan alunan gamelan, yang dimana dia gunakan untuk mengundang para arwah tersebut. Merasa tertantang, para makhluk itu datang dengan secara bergerombol, atau bisa kita bilang dia mengeroyok si Ratna ini. Karena mungkin kalah jumlah tuh, Ratna Narek pun mulai kewalahan dengan para penghuni tempat tersebut. Ratna pun akhirnya harus tunduk dan warga di desa tersebut akhirnya harus tewas seutuhnya. Menariknya, ketika setelah berhasil mengalahkan Ratna Narek dan seluruh warga desa, salah satu penjaga sandang ini yang merupakan panglima dari Pantai Selatan ternyata merasuki salah satu tubuh penari di desa tersebut. Ratu Pantai Selatan yang tiba di lokasi tersebut
menyuruhnya untuk keluar dari tubuh tersebut karena mungkin terlalu nyaman dengan tubuh tersebut. Jasad dari penari tersebut dihancurkan oleh ratu ini karena dia telah melanggar kodratnya sebagai makhluk halus, namun dia memilih untuk menjadi seorang manusia. Karena hal ini pula, penjaga sandang ini dikutuk oleh Nyi Roro Kidul dan diusir dari pantai selatan dan juga tak dianggap sebagai pengikut dari Nyi Roro Kidul. Jadilah sang penjaga ini menjadi sosok siluman, yakni setengah manusia, setengah jin. Karena tak memiliki tempat tinggal juga, makhluk ini mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hingga singkat cerita, dia berhasil menemukan tempat yang dimana tempat ini adalah menjadi tempat latar cerita dari KKN Desa Penari, yaitu Desa Penari itu sendiri. Wujud dari sang siluman ini adalah sosok seperti wanita. Namun ketika dia menjadi marah, dia berubah menjadi sosok ular siluman. Namun dia tetap menggunakan atribut berbau pantai selatan yang serba hijau dan juga memakai kebaya hijau tentunya. Dia ini memiliki sifat jahat dan suka jahil dan suka menggoda para pria. Apabila ada pria yang berhasil digoda, dia akan melakukan hubungan intim yang dimana apabila dia berhasil hamil, dia akan melahirkan sosok bayi jin. Sang siluman ini diberi julukan oleh beberapa warga sekitar sebagai Badara Wuhi. Aku tuh malam-malam sering dengar suara Bima desah. Anehnya, ada desahan suara perempuan juga dari kamarnya. Oke, mungkin segini aja ya cerita versi kedua dari asal-usul Badara Wuhi. Mungkin dari kalian ada yang belum menonton versi pertamanya, kalian bisa tonton di atas ini. Dan untuk versi terakhirnya akan aku ceritakan di video berikutnya. Jadi buat kalian yang ingin menonton versi terakhir dan tentunya versi klimaks dari asal-usul hantu yang satu ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya karena aku akan kembali dengan asal-usul versi ketiga atau bisa kita bilang versi final. Dan juga kalau kalian mau menambahi apa yang aku sampaikan kali ini atau mungkin mau memperbaiki apa yang aku sampaikan kali ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Kita akan berdiskusi seperti biasa. Sampai jumpa di video berikutnya and I'll see you guys next time. Bye.